Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Apa yang Dia sudah berikan buat kita. Dia telah mati dan kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dia telah menebus segala sakit penyakit kita, segala kelemahan kita, segala kekurangan kita. Dia mati untuk menebus semua kekurangan kita. Mari kita sejenak kita renungkan kebaikan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami yang terhilang sudah ditemukan karena kasih-Mu Tuhan. Kami yang tersesat, Kau boleh mencari dan menemukan kami dan membawa kami kembali ke rumah-Mu Bapa. Kami yang sudah jauh, Kau bawa kembali dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan. Tapi pada saat ini kami datang untuk merendahkan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Terima kasih dan kayu salib Engkau dicerca, Engkau disiksa, supaya kami boleh disembuhkan, supaya kami boleh dipulihkan, sehingga kami tidak perlu lagi dipecah belah. Kami boleh menjadi utuh dan sempurna dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami, tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mempunyai persekutuan yang manis dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita lihat pujian tadi.
Yaitu waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pegang ini adalah simbol dari tubuh Kristus? Yes. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Ucapan syukur untuk tubuhnya, tubuh yang dihancurkan supaya tubuh kita tidak perlu dihancurkan kembali. Kehidupan yang dihancurkan sehingga tubuh hidup kita boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu. Terima kasih buat tubuhmu. Mari kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Mari kita angkat cawan ini. Thank you Jesus. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Demikianlah yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kekasih-kekasih Kristus di tempat ini, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah simbol dari darah Kristus yang tercurah bagi kita? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Amen. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilurmu kami sudah sembuh. Yes, amen. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau kami hidup, di dalam Engkau kami sehat dan kuat, Amen. di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Yes. Terima kasih. Di dalam Engkau menjaga setiap hati kami, Kau berbicara dalam hati setiap kami. Yes. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom.
grogi kalau suara saya agak seksi. Haleluya. Berapa saudara bersuka cita di rumah Tuhan? Amin. Dalam segala keadaan, segala situasi, kita selalu memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Walaupun tubuh kita tidak 100%, tapi yang penting hati kita 100%. Walaupun suara tidak bulat, tetapi yang penting hati bulat. Amin. Pada sore hari ini saya bersyukur dengan kesempatan boleh datang melayani kembali tempat ini. Thank you for Pastor Sam berikan saya kesempatan beliau tidak di sini melayani di Hills. Tapi saya mengucap syukur untuk kesempatan dan saya bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara kembali. Mudah-mudahan saudara tidak bosan dengan saya. Berapa banyak saudara bersuka cita beribadah di rumah Tuhan? Amin, saudaraku. Adalah anugerah Tuhan kalau kita boleh bisa beribadah. Amin. Kalau kita masih bisa datang beribadah itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Tanpa kasih setia Tuhan kita tidak ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di Ulangan pasal ke-7 ayat ke-8 sampai ke-9. Ulangan pasal ke-7 ayat ke-8 sampai ke-9. Ya. Judulnya dulu. Kesetiaan Tuhan. Tapi ada pelangi bagus. Nah, itu sudah saya sudah gambar semalaman untuk pelangi. Sama-sama katakan dengan saya kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama-sama Ulangan pasal yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan akan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu harus engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Saudara kasih, kita menyembah Allah yang setia. Amin. Kesetiaan Tuhan itu tidak ada batasnya dan tidak ada expiry date-nya seperti susu yang ada di kulkas kita. Amin. Kasih setianya adalah tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hal yang pertama yang membagikan adalah bahwa Tuhan kita setia kepada firman-Nya. Katakan bersama saya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Amen. God is faithful to His words. Tuhan selalu melakukan apa yang Dia katakan dan Dia selalu memenuhi janjinya. Saya katakan amin. Amin. Jangan ragu sedikit pun bahwa Tuhan selalu menepati janji. Amin. Kalau ada janjinya Tuhan yang belum ditepati, bukan karena Dia terlambat, atau bukan karena Tuhan lupa, atau bukan karena Tuhan teledor, saudaraku, atau Dia pilih-pilih kasih, bukan. Dia Allah yang menepati janjinya. Ketika Dia berkata firman Tuhan, berjanji pada saudara saya, itu sudah terjadi dalam benak pikiran hatinya Dia. Hanya kita tinggal menunggu waktunya. Amin. Di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, ini ayat yang bagus, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudaraku. Itu 1 ayat 2 di bawahnya 1, 2, 3. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin. Allah kita, Dia tidak pernah menyangkali dirinya dan Dia tidak pernah berdusta, saudara. Kalau Dia bilang aku akan menolong, Dia pasti menolong. Kalau Dia berkata aku akan menyediakan segala kebutuhanmu, Dia pasti menyediakan kebutuhan.
Jangan ragu. Amin, saudaraku. Dalam kehidupan kita itu tidak selalu happy, saudara ya. Kadang-kadang tidak terlalu happy, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Itulah kehidupan, saudara. Amin. Jangan merasa saya ini udah ikut Tuhan kok minder ya. Saya itu kadang-kadang happy, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kuat iman, kadang-kadang lemah. Bersyukur saudara karena saudara masih manusia biasa. Amin. Coba lihat kiri kanan. Kamu memang manusia biasa. Amin. Bukan manusia jadi-jadian atau manusia roh atau manusia halus, saudara. Kita manusia biasa. Artinya kita masih ada emosi, kita masih ada kelemahan, kita masih ada kekurangan, saudaraku. Tetapi, saudaraku, Allah itu tidak pernah berdusta. Ketika kita berharap dan percaya kepada Dia Allah yang menepati janji ya, saudaraku. Ketika Allah memanggil Abraham, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Pada waktu itu Abraham sudah umur 75 tahun. Mungkin sudah pensiun, saudaraku. Kalau zaman sekarang belum punya anak. Janji Tuhan, kamu akan jadi bapa banyak bangsa. Bukan cuma bapa satu anak, bukan. Bapa banyak bangsa, saudaraku. Janjinya itu kayak kelewatan, muluk-muluk banget Tuhan ya. Aduh, janjinya kok muluk-muluk satu aja loh. Satu aja itu bangsa-bangsa. Jangan ngomong bangsa-bangsa. Satu aja belum ada gitu loh. Seringkali Tuhan itu janji kadang-kadang kok terlalu besar gitu ya. Masa sih? Masa bisa Tuhan? Masa benar kayak gitu? Masa seluruh keluarga aku akan diselamatkan? Masa anak-anakku akan diberkati? Masa aku punya banyak anak cucu? Anak belum menikah semua kok. Gitu misalnya saudara ya. Jangan takut, jangan khawatir. Amin saudaraku. Abraham menerima janji Tuhan, saudaraku. Dia mungkin sudah sedikit sudah mungkin agak slow, saudaraku ya. Mungkin agak lupa kunci nanti gimana ya mami Sarah gitu ya. Aduh kebaktian di EPC jam berapa ya? Aku lupa terus loh. Mungkin dia sudah begitu, saudaraku. Tapi dia kita katakan dia ketika Tuhan berjanji, dia percaya. Dasarnya apa? Tidak ada. Dia percaya karena itu Tuhan yang ngomong. Bukan tetangganya, bukan keponakannya, bukan temannya, tapi Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan ngomong sama saudara dan saya, walaupun tidak masuk akal, masukkan saja ke hati kita. Amin, saudaraku. Percaya saja. Jangan takut, jangan khawatir, saudaraku. Betul, saudaraku? Amin, saudaraku. Mungkin di tempat ini ada saudara sedang masih menimbang-nimbang. Dulu Tuhan pernah janji. Masa betul ya seperti ini Tuhan? Rasanya kok hari ini aku belum lihat tanda-tandanya akan terjadi. Mungkin aku salah dengar. Saya hari ini mau menegaskan saudara bahwa Tuhan tidak pernah salah ngomong. Dia tidak pernah keceplosan ngomong. Tuhan itu Tuhan yang punya maksud dan tujuan yang jelas, saudaraku. Ketika Dia menyampaikan firman dan janjinya, maka janjinya iya dan amin. Tugas kita dan saya, saudaraku, bukan bagaimana nanti terjadinya, bagaimana proses terjadinya, kapan ini bisa terjadi. Tugas kita adalah hanya menerima dan percaya. Ya Tuhan, aku percaya pasti akan terjadi, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan takut dan jangan khawatir. Karena Allah kita Allah yang setia. Saya ingat pada waktu dulu saya masih youth, saudaraku, kami itu ditantang untuk mari berdoa. Akhirnya katakan janji Tuhan, mintalah bangsa-bangsa, maka Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa. Hari itu saya tidak pernah keluar negeri, saudaraku. Saya masih di youth, masih SMP, saudaraku. Lalu mari kita berdoa buat bangsa-bangsa. Oke, saya berdoa, saya percaya Tuhan, Engkau akan memakai aku pada bangsa-bangsa. Saya dapat janji Tuhan, Tuhan akan pakai aku buat bangsa-bangsa. Saya belum pernah keluar negeri, belum pernah ke sekolah luar negeri, saudaraku. Saya pernah mengantar teman-teman saya pergi ke luar negeri, tapi saya tidak pernah pergi ke luar negeri. Tapi saya percaya janji Tuhan. Saya pegang, saya berdoa. Lalu Tuhan kasihkan satu bangsa demi satu bangsa. Saya mulai mendoakan bangsa-bangsa itu. Bahkan saya beli peta dunia. Saya berdoa setiap hari, saya tumpangin tangan negara demi negara, saudara. Saya tidak tahu bahasanya, saya tidak pernah ke sana. Tapi saya mulai berdoa, saya percaya satu kali nanti saya Tuhan akan pakai buat bangsa-bangsa. Singkat cerita, saudara, waktu saya umur 18 tahun, setelah 30 tahunan, saudaraku, saya hari ini ada di Sydney, saudaraku. Dan
dan saya melayani hari ini. Cerita saya panjang sekali, tapi hari ini saya melayani. Tuhan pakai saya di bangsa-bangsa betul. Saya khotbah di gereja Vietnam, saya khotbah di gereja Nepalis, saya khotbah di gereja Korea, saudaraku. Tuhan pakai saya, saudaraku. Kenapa? Saya baru mengerti satu kali waktu saya berangkat ke Korea, Tuhan ingatkan saya, bukankah kamu pernah minta dari bangsa-bangsa? Sekarang terjadi. Tapi itu tidak terjadi dalam 2 bulan, tidak terjadi dalam 2 tahun, saudaraku. Puluhan tahun baru terjadi. Tapi saya terus percaya, saya berdoa, saudaraku. Kenapa? Karena Dia Allah tidak pernah gagal. Ketika Dia berjanji, Dia tidak bilang 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Tapi saya terus percaya. Saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar menjadi penerjemah. Saya belajar baca buku Inggris. Saya belajar berdoa dalam bahasa Inggris. Sampai akhirnya Tuhan pakai, saudaraku. Kenapa? Karena Dia berjanji. Mungkin saudara pernah menerima janji Tuhan, saudaraku, puluhan tahun yang lalu. Sampai hari ini masih belum tergenapi, belum terjadi, saudaraku. Jangan menyerah, jangan takut. Ketika Kaleb sudah tua, saudaraku, Kaleb itu banyak orang seumuran Kaleb itu dia sudah relax, enjoying life, sudah pensiun gitu ya, mungkin tidak anak-anaknya bekerja. Tapi Kaleb berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku bangsa ini, tanah ini, aku akan merebutnya. Tanah itu tidak datang dengan sendirinya. Dia harus bawa orang dan berperang merebut tanah itu. Dia harus perang, saudara. Jadi Kaleb itu dia sudah tua itu dia maju berperang juga, saudara. Jadi saya mau encourage setiap saudara dan saya, tidak ada alasan untuk kita terlalu tua. Amin. Tidak ada alasan kita terlalu sudah saatnya kita slowing down. Oh, jangan saudaraku, jangan saudaraku. Amin. Tancap gas terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Tancap gas terus memuji Tuhan. Amin. Tancap gas terus melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tanya pastor kapan kita doa ketemuan doa? Kapan kita Bible study? Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ya, jangan apa namanya? Jangan terlalu tenang di sini, saudaraku. Amin, saudaraku. Minggu ya kita asik, kita ke Mandarin Center lagi, kita makan petak-petok, saudaraku. Kita kasih cara petak-petok, saudaraku. Itu ayam kita dipanggil tuh jadi eagle, saudaraku. Amin. Amin. Jadi boleh saudara makan petak-petok, saudaraku. Memang enak makanannya, saudaraku. Tapi saudara, kita dipanggil Allah lebih daripada itu. Kita dipanggil Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bangsa-bangsa. Kita tinggal di tengah-tengah puluhan orang bangsa-bangsa berbeda-beda. Saudara tidak perlu jadi pengkhotbah. Saudara kemana saja sudah berada, saudara bisa cerita kebaikan Tuhan, bersaksi. Amin, saudaraku. Kita dipanggil menjadi bersaksi, dan semua orang dipanggil untuk melayani menjadi pengkhotbah. Tapi semua orang dipanggil untuk menjadi bersaksi, orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Tuhan setia kepada firman-Nya. Jangan lepaskan firman-Nya. Kalau mulai goyang, pegang lagi kembali. Aku percaya. Sebut kembali janji Tuhan. Ucapkan kembali berkali-kali sampai imanmu bangkit lagi dan semangatmu bangkit lagi. Amin. Yang kedua adalah kesetiaan Tuhan bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Yang berikutnya, kesetiaan Tuhan itu bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Next slide. Mari kita baca bersama-sama 2 Samuel 7 ayat yang ke yang berikutnya lagi. Ya. Ulangan 7 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu tahun. Saudara kasih, kesetiaan Tuhan itu tidak hanya terbatas satu generasi, tapi bisa beribu-ribu generasi, beribu-ribu keturunan. Ketika Tuhan berjanji Tuhan akan menyelamatkan keluargamu, janji itu bukan selama kita masih hidup saja, sampai ke anak cucu kita. Amin. Jadi mereka akan diselamatkan. Ketika engkau membuat janji dengan Tuhan, dan Tuhan berjanji dengan engkau, saudaraku, saudara pegang dengan imanmu akan menyelamatkan keturunan-keturunan yang percaya. Katakan amin. Setiap doa saudara dan saya, saudaraku, doa seorang oma, doa seorang opa, doa seorang kakek dan nenek, saudaraku, popo, saudaraku, doa-doa kalian itu akan menyelamatkan anak cucumu, saudaraku. Haleluya. Masih
Mazmur 40 ayat 11 berkata, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Saudara, kasih firman Tuhan itu, dia akan menjaga hati kita. Kita seringkali bisa saja iman kita lemah karena kita menghadapi tantangan hidup, masalah kehidupan, saudaraku. Tetapi firman Tuhan itu akan menjaga hati kita. Kalau kita tidak punya firman, maka hati kita akan dikuasai oleh emosi saja, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan pada waktu masalah datang, saudaraku. Tadi pagi saya sampaikan bahwa masalah itu adalah bukanlah suatu masalah, tetapi ketika kita menghadapi masalah dan tidak ada ketenangan dalam hati kita, itulah masalah yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi, suatu masalah itu bukanlah sebuah masalah yang sebenarnya, tetapi ketika kita menghadapi masalah dan tidak mempunyai ketenangan dalam hati kita, itulah masalah yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita tidak punya firman Tuhan. Kita tidak punya janji Tuhan. Kita tidak punya firman. Firman Tuhan adalah seperti batu karang yang teguh, yang kita bisa berandalkan untuk berpijak, yang bisa andalkan kita untuk berpegang, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau saudara naik bus, saudaraku, maka kalau saudara tidak pegangan, saudara akan terjatuh kalau masih jalan, saudaraku. Amin. Maka harus pegangan, saudaraku. Firman Tuhan itu adalah pegangan seperti itu. Ketika memegang firman Tuhan, ketika dunia ini bergerak, ketika kehidupan ini bergerak, saudaraku, maka kau tidak akan terjatuh karena kau memegang sesuatu yang kokoh dan yang kuat. Saya katakan amin. Amin. Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ada satu lagu katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru, ada ya? Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, ketika kita mengalami kelemahan, kegoncangan, kekhawatiran, saudaraku, jangan lari kemana-mana. Datang ke dalam hadirat Tuhan, katakan kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, saudaraku. Ingat, saudaraku, kalau saudara kita susah, ingat kesusahan itu adalah cukuplah untuk hari ini. Karena besok ada kasih Tuhan yang baru yang akan kita terima. Yang percaya kan? Amin, saudaraku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setianya tidak ada habis-habisnya, saudaraku. Kalau ada keraguan, kekhawatiran hati kita, jangan percaya akan perasaanmu. Karena percayalah kepada firman Tuhan. Perasaan kita bisa berubah-ubah. Ketika kita banyak berkat, kita happy. Ketika tidak ada berkat, kita sedih. Ketika kita dapat kado ulang tahun, wah senyum semua, saudaraku. Amin. Tapi pulang lihat cucian kotor, piring-piring kotor,
belum dicuci, jemuran belum dijemur, cucian belum disetrikakan, gimana saudaraku? Senyumnya hilang luntur saudaraku. Amin saudaraku. Kenapa? Karena feeling kita itu berkondisi dengan situasi, dengan lingkungan. Kalau suami baik senang, kalau suami cuekin sebel. Wah, ini saudaraku ya. Kalau suami lagi pagi-pagi udah bikin omelet, kopi susu, wah kamu ini the best. Kalau dia masih ngorok, kamu ini mau tidur terus. Jangan gitu ya. Terima kasih. Kasih Tuhan itu tidak melihat performance kita. Oh kamu ini tidak pernah absen ke Cesut, anakku luar biasa. Kalau kamu ini kok cuma Natal, Paskah, Bruno. Saudara kasih itu, saudara mau datang atau tidak datang, saudara mau beri persembahan atau tidak memberi persembahan, saudara mau melayani atau tidak melayani, kasihnya tidak pernah berkurang. Amin. Karena dia mengasihi saudara saya bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita adalah anak-anaknya sendiri. Amin. Ciptaan sesuai dengan ciptaannya sendiri. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Kenapa? Karena kita sangat berharga. Amin. Terima kasih Tuhan. Ingat, kasih setia Tuhan bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Kalau janji teman kita bisa-bisa. Saya pinjam dulu ya Ci ya. Bulan depan tak kembaliin. Gila bulan depan dia nggak nongol di gereja. Gimana Ci udah lama nggak ketemu? Aduh aku sibuk. Jemput ya. Aduh aku lagi mantuku datang dari Indonesia. Wah gimana saudaraku? Lalu kita bisa kecewa. Dia janji mau berikan saya pertolongan, dia tidak menolong pada waktunya. Dia janji mau jemput saya ke gereja, dia tidak datang jemput saya. Saya jadi mesti naik bis, naik tram, metro di cancel lagi, saya mesti naik bis. Aduh susah betul, gara-gara dulu ya. Gitu ya. Saudara kasih. Kasih setia Tuhan tidak berkondisi. Amin. Saudara masih menikmati firman Tuhan? Amin. Satu lagi ya, yang ketiga, Tuhan itu tidak pernah lupa dan tidak pernah gagal melakukan firman-Nya. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah gagal. Bersyukurkah saudara kita punya Tuhan tidak pernah lupa? Amin. 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 Tuhan kita tidak pernah demensia, tidak pernah Alzheimer saudaraku. Dia tidak pernah terkejut. Aduh, saya salah ambil keputusan. Tidak saudaraku. Dia Tuhan yang punya rencana dan rencananya. Yeremia 3:3 berkata, aku punya rancangan atasmu dan rancanganku adalah rancangan penuh damai sejahtera, sukacita dan masa depan yang penuh gilang-gilang keberhasilan. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah gagal melakukan firman-Nya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia Dia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Percayakah saudara bahwa setiap kita itu dipanggil Tuhan? Amin. Dia panggil kita untuk maksud tertentu. Panggilannya berbeda-beda, saudaraku. Amin. Dia panggil setiap kita. Kalau kita punya anak, kita panggil Mary, datang sini. Tolong dong mami, ambilkan jarum itu di laci. Tony, tolong dong mami, buangin sampah keluar. Panggilan kita, setiap kita punya panggilan berbeda-beda. Amin. Kita diselamatkan dalam darah Yesus, saudaraku. Tapi saudara dan saya semua dipanggil Tuhan. Ada maksud dan tujuannya. Amin. Tuhan akan berikan kita tugas, assignment, homework. Jangan pikir saudara udah lulus sekolah jauh-jauh, udah tahu udah puluhan tahun, tidak ada homework lagi. Ketika kita jadi murid Kristus, seorang murid pasti ada homeworknya, saudaraku. Siapa yang jadi murid Kristus? Amin, saudaraku. Ada di sini yang turis. Kita tidak dapat jadi turis, saudaraku. Amin. Kita dapat jadi murid Kristus, the follower of Christ, orang yang mengikut Kristus, disciples, murid. Artinya murid itu dia akan hadir di kelas. Amin. Amin. Di mana kelasnya? Salah satunya adalah ini kelasnya. Amin. Tadi pagi saya sampaikan di jemaat di Smithfield. Inilah kelas kita, saudaraku. Jangan skip kelas, jangan skip church. Jangan miss church. Jangan malas hari ini ada back pain. Back pain. Bilang Pak Sen hebat. Pak Sen, sore hari ini saya ke gereja, saya back pain. Jangan saudara, datang. Amin. Amin. Kecuali saudara tidak bisa jalan, tidak bisa nafas, saudaraku, tidak bisa melek, saudaraku, tidak bisa tidak sadar, boleh
Tapi selama kau masih sadar, masih ada Uber, masih ada kalau di Jakarta ada Gojek, ada Didi, ada Dodo, saudaraku, semuanya ada. Bisa jemput kita, ada teman-teman bisa jemput. Amin, saudaraku. Datang ke sini, haleluya. Amin. Jangan skip church, jangan skip kelas, saudaraku, karena kita semua murid. Siapa tahu justru jawaban yang kau sedang nantikan itu datang pada waktu kau skip kelasnya. Waktu kau tidak datang ke kelas, justru disitulah Tuhan sebetulnya mau kasih jawaban atas masalahmu. Tapi karena kau tidak hadir, Budi absen Pak. Aduh, baru saya mau ada kasih muka akan kata dulu aja. Tidak hadir, saudaraku. Ya kasih yang lain aja. Saudara kasih, ingat saudaraku, kita adalah murid. Amin. Jika Allah memanggilmu untuk melakukan sesuatu, saudaraku, jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan menolak, saudaraku. Aduh, apa yang bisa saya buat ya? Banyak, saudaraku. Mungkin Tuhan ajak saudara. Kalau saudara misalnya seorang yang suka ngomong, saudaraku, siapa ini suka ngomong, ngobrol? Ibu-ibu semua saya lihat bukan kali senang ngobrol nih, saudara ya. Waduh, ini kalau di gereja memang pada jakin semua ya, saudara ya, laporan semua ya. Tapi kalau di luar, kalau ada WhatsApp, saudaraku, wah, WhatsApp bisa 24/7, bukan 24/7 lagi, 24/7. Waktu mimpi itu masih WhatsApp-WhatsAppan. Ya cek, saudaraku. Saudara terkasih, setiap wanita dipanggil Tuhan untuk berbicara dan diberikan karunia khusus. Setiap saudara wanita punya karunia khusus berbicara. Kalau kita pria punya karunia khusus untuk diam. Karena kalau kita berbicara juga, saudaraku, maka perang dunia terjadi. Jadi, kecuali wanita, saudara punya mulut yang sangat ceria, sangat luas, saudaraku. Oleh karena itu, jangan pakai handphone atau untuk streaming aja drakor, saudara, drakor, nonton WhatsApp. Tapi telepon teman-teman, lagi di mana lu? Minggu nih ya, Cesut dia ketemu ya, kita makan dulu ya. Udah ada Cesut belum? Baru buka lu tuh. Keren, kita makan dulu di sana. Habis itu kita ke ibadah ya. Begitu, saudara. Amin. Ngobrol-ngobrol dulu, pas-pasin ngomongnya, kita ajak ibadah. Amin. Pak, dari semua. Handphone punya handphone? Punya. Ada satu? Amin. Ini handphone jangan dipakai hanya untuk streaming, untuk YouTube-an, saudaraku. Tapi kalau WhatsApp, bikin grup teman-teman yang belum terima Tuhan, teman-teman arisan, teman-teman senam. Ada di sini suka senam? Hah? Ada senam? Pasti bisa bikin pas senam ya di sini. Kaci dulu di situ ya. Kalau ibadah, saudaraku. Jadi apa aja kita buat itu, saudaraku, buatlah buat Tuhan. Amin. Jangan kita ngobrol, kita makan aja, kita makan. Tapi ngomongnya tidak pernah ngomongin Tuhan, ngomongin yang lain-lain terus, saudaraku. Ngomongin artis ini, artis itu, gosip ini, gosip itu. Sekarang dirubah. Amin, saudaraku. 50-50 lah. 50 gosip, 50 Tuhan. Amin. 50 gosip, 50 kehidupan, kesaksian. Kemarin anak-anak pada sakit semua loh. Saya berdoa, puji Tuhan, sakitnya 2 hari aja, terus sudah sembuh. Tuhan baik. Kemarin saya teman-teman ngomong, perlu puji Tuhan. Pak, saya lewat dia tuh, tolong saya ganti ban. Misalnya. Saudara, cerita-cerita seperti itu, kejadian itu jangan dilewatkan. Amin. Diceritakan semua kebaikan Tuhan kepada teman-teman sekelilingmu. Itu adalah bersaksi. Nggak usah pakai ayat-ayat, saudara. Terlalu berat, saudara. Amin. Saya kayaknya kalau lupa, saudara. Tapi kalau cerita kita ingat, betul nggak? Kita ingat. Saya kemarin pengen makan rujak. Tiba-tiba saya melayani, ada orang dia rujak. Hal kecil seperti itu loh. Amin. Kita waktu anniversary, saudaraku, tidak merayakan karena sibuk pelayanan. Saya melayani, dirayakan dibikinkan tumpeng anniversary. Bayangin ya, saudaraku. Saudara bukan, saudaraku. Saya cuma pembicara tamu, tapi mereka bikinkan kami tumpeng merayakan hari pernikahan kami. Nah, hal seperti itu tidak kebetulan, itu kebaikan Tuhan. Maka saya ceritakan. Amin, saudaraku. Nah, cerita-cerita seperti ini itu sangat menyenangkan. Betul nggak, saudaraku? Walaupun saudara nggak sempat makan tumpengnya, saudara nggak sempat mencicipi berjaga, tapi senang juga kan? Amin. Karena itulah kabar baik. Bukankah gospel itu adalah kabar baik? Amin. Ketika kita menyebarkan kabar baik, orang akan suka. Karena kabar baik sudah mulai langka. Saudara buka televisi, dengar radio, kabar baiknya cuma 10%. 90%
semua yang ngeri-ngeri, saudara. Betul, saudara. Oleh karena itu mari kita jadi orang-orang yang menyebarkan kabar baik, khususnya tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lupa dan tidak pernah gagal. Ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita akan lebih sering mengalami kebaikan Dia yang lain. Kebaikan-kebaikan. Ketika kita menabur cerita kebaikan, kita akan menuai kejadian-kejadian yang baik. Itu masalah. Tapi kalau kita ngomongin yang jelek, kita rasanya hidup kita ini semakin jelek, semakin susah, semakin berat. Kalau lihat orang lagi happy, jangan jadi sedih, jangan iri hati, ikut happy. Amin, saudara. Kalau ada orang yang lagi diberkati, happy dong. Kalau saudara-saudara seiman lagi diberkati, mobilnya baru ya, Ci, keren lu, jangan. Warna pink, udah 70 pakai warna pink. Waduh, saudara-saudara gitu, amin. Kalau kita baik, kita jemput sama Dia. Amin. Kalau kita lagi baik-baik, sama bantu dia makanan. Amin. Oleh karena jadilah orang yang baik. Amin, saudaraku. Yang di kanan, saya orang baik, kamu orang baik loh. Amin. Karena kita menyembah Tuhan yang baik, saudaraku. Haleluya. Masih ada ayatnya satu lagi. Udah masih. Oke, kita nyanyi aja ya. Haleluya. Mau nyanyi, saudaraku? Mari kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Singa-singa bisa bantu saya. Orang bantu lagi. Yesus Tuhan mulia namanya. Yesus selalu besar kuasanya. Yesus
menjadi goncang dan kau menjadi ragu akan kebaikan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan mau meneguhkan bahwa aku Allah yang tidak pernah gagal. Aku Allah yang setia pada firman-Ku sendiri. Aku tidak bisa menyangkali diriku. Aku Allah yang setia bahkan sampai beribu-ribu keturunan. Sekali lagi kasih, kalau hari ini kita boleh menjadi ragu akan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kita mulai merasa jenuh dengan kegiatan kita hari-hari dan kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini, maka apa datang kepada Tuhan katakan, Tuhan, ampuni aku. Kalau aku meragukan kasih setiamu, kalau aku meragukan janjimu, dan aku berpikir bahwa engkau sudah melupakan janjimu, bahkan engkau melupakan aku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita. Ampuni aku Tuhan. Aku punya iman yang lemah, hatiku lemah. Tapi pada sore hari ini, aku mau kembali percaya kepada firman-Mu. Aku percaya kepada janji-Mu lagi. Aku mau memegang kembali janji-Mu dalam hidupku Tuhan. Kalau hari-hari ini hatimu lemah, mari taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa saudara semua. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah.
dikuatkan. Cinta kami diperbarui kepada Engkau. Kami mau semangat bersama Engkau Tuhan, mencintai dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sampai biar tempat ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan Yesus. Dengan teman-teman kami Tuhan yang belum mengenal Engkau, tetangga kami, sahabat kami, keluarga kami Tuhan boleh datang mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami dengan syukur kami di dalam nama Yesus. Kita semua yang berkati Tuhan katakan.